di game kali ini dan evaluasinya mungkin dari teman-teman Bigetron Academy ya, waktu itu kalau nggak salah mereka tuh bawa Guinevere, tapi Mhm. nggak ada DPS. Dari segi damager mereka, itu tipikal yang skill dependent semua. Jadi kalau nggak ada skill, nggak bisa nge-damage. Tapi untuk di game kali ini, mereka bawa Cloud, mereka bawa Selena, dan juga mereka bawa Arlott. Iya, untuk Arlott Selena skill dependent juga, tapi setidaknya untuk di game kali ini, mereka nggak lama banget lah untuk cooldown-nya. Dan Cloud kita tahu sendiri, ini DPS juga. Tapi nggak bisa dipungkiri, Alter Ego X dengan adanya Valentina, Kalia, dan juga Hayabusa, menurutku mereka punya modal yang sangat bagus untuk main pick off. Nah, itu dia ya. Apakah, evaluasi dari Bigetron setelah tersandung dengan resep Guinevere junglernya ini sudah kembali diracik ulang, sehingga mereka yang nantinya berhasil mengamankan kemenangan 3-0 tanpa balas, ternyata Alter Ego X dengan komposisi hero yang mereka bawakan di game yang ketiga ini mampu untuk mengangkat mereka sehingga akhirnya ada 1 poin kemenangan yang bisa diamankan. So without any further ado, let's get jump to the line of down untuk lihat pertandingan di game yang ketiga. Yes, ini dia untuk game yang ketiga, game point tentunya untuk Bigetron Academy. Dengan Dolin menggunakan power dari Guinevere Jungle. Ini juga menjadi salah satu hero cover sih untuk Dolin dengan pilihannya yang benar-benar konsisten banget. Kalau misalkan tank jungle udah ada, ya udah dia langsung ambil karena Guinevere. Tapi Gazi, wow, kena pop yang lumayan kencang dan bahkan kita ngeliat bagaimana jungle ya early game udah mulai di-invade juga oleh Alter Ego X. Apalagi di sini Kalea, Valentina ya, ini lumayan bisa ngebawa early yang cukup agresif. Ya terpantau tadi ada beberapa gerakan-gerakan Alter Ego X yang hampir saja menyulitkan Bigetron Academy. Dan menilik lagi, oke, Dolin sudah mulai join karya fight. Di follow up dengannya damage dari seorang Rize yang membuat akhirnya first blood diamankan oleh Bigetron Academy. Wah, kayaknya udah mulai kelihatan sih kombonya. Dolin loncat dari rumput, tiba-tiba langsung ada Abyssal Arrow yang keluar dari Raiza. Itu komsnya benar-benar jalan banget, karena even sebelum loncatannya nyampe aja, itu Selena udah langsung memberikan Abyssal Arrow duluan. Jadi begitu loncatannya kena knock up, itu langsung ketambah lagi durasi sisinya dengan Kazuki yang akhirnya jadi first blood. Dan ya kemungkinan besar ya, menurutku dengan sisi yang begitu banyak dari Bigetron Academy, ini 5 tabut sih sangat possible ya bagi teman-teman dari Alter Ego X juga. Ya. Aldo ya di sini ya, seorang dia ngambil Purify, late game insurance, dan penasaran sama bagaimana Alter Ego X coba setup di area objektif turtle-nya, karena terpantau untuk di game kali ini turtle-nya udah ready buat di follow up sama teman-teman dari Bigetron Academy. Kazuki bahkan sudah ada setup juga dari Magma di sana yang memantau nih in and out dari Bigetron yang udah mulai buka. Tapi menariknya Kaiser fokus kayak purple buff, raw-nya lumayan ganggu, connect bahkan. Ini udah mulai harus direset dulu ternyata oleh Bigetron Academy. Ya, mereka masih coba untuk cari placing dulu sepertinya, dan Egazi dengan posisi dia belum level 4 juga masih mencari, dan Ubaka sudah level 4. So Kaiser, Ya, sudah mulai ada pembukaan yang ternyata turtle pertama kembali diamankan teman-teman dari Alter Ego X. Dan bahkan Bigetron Academy menukar turtle dengan dia 2 nyawa Alter Ego X yang melayang. Di follow up lagi negara yang seragam dari PQ Shai yang membuat Dolin, sang jungler dari Bigetron tumbang begitu saja. Dan bahkan Egazi masih coba untuk mulai menahan flicker for defensive dibuka oleh seorang Lynch. BQ masih coba untuk menari-nari, tapi AOG harus dibuka untuk upaya menyelamatkan diri. Tapi di follow up lagi negara ya Kaiser yang berada di area posisi tersebut, sehingga akhirnya 3 pemain Bigetron Academy tewas dari tim fight tersebut. ya, dengan total 2 yang sudah menghilang, tambah lagi dengan Turtle, setidaknya Alter Ego X berhasil memenangkan gold swing-nya sih. Sebenarnya tadi dari Alter Ego X, mereka benar-benar bermain dengan sangat-sangat mulus gitu loh. Ambil ke arah purple buff terlebih dahulu, abis itu nggak lama kemudian ke Turtle, dan untungnya tadi bagi Bigetron Academy, mereka nggak langsung untuk coba kontes ke arah Turtle, coba untuk zoning lagi ke arah Turtle T tadi. Ngebuat aja Alter Ego X pegang kendali penuh dan memenangkan early game untuk di menit ketiga. Yap, menit ketiga yang lagi-lagi ini kecenderungan 2 game tadi kita lihat Alter Ego X tuh selalu megang kendali early ya. Kayak mereka nggak pernah fall off lah kalau ngomongin early. Tapi kayak sayangnya early gamenya Alter Ego X ini ternyata masih belum menentukan hasil akhir, Diji. Nah, menurutku untuk di game ketiga, ini bisa early game, tapi late game juga lumayan dipegang sama Alter Ego X. Karena kita tahu sendiri lah, untuk Guinevere main di late game, scalingnya kurang baik menurutku. Apalagi dengan lawan kayak Aris, terus ngelawannya kayak Magma juga, yang dimana kalau dia loncat ke depan, sebelum dia bisa menggunakan Fire Requiem, itu bisa diangkat duluan sama Magma gitu loh. Jadi, Alter Ego X menurutku untuk di game kali ini, punya chance yang lumayan oke untuk curi poin melawan Bigetron Academy.
Nah, mereka nggak boleh ngelengah aja sama Clive kali ya. Tapi di area River ada pertikaian mengunci karya sosok dari Kazuki yang membuat akhirnya Kazuki tumbang. Dan hampir saja kali bakal di-follow dengan dia fight tank extend dari Big Getron Academy yang membuat Kaiser mendapatkan celah Lynx tumbang. EOG kembali dibuka untuk mundur ke area belakang. Ya, Kazuki itu tadi flicker sebenarnya. Dia harusnya udah aman, tapi tiba-tiba dengan Abyssal Arrow dari Raiza yang benar-benar bagus banget. Dia nggak ke-hit, tapi begitu flicker langsung ke-hit. Ngebuat ya udah akhirnya Kazuki kayak benar-benar bonyok banget untuk di mid lane-nya dari Alter Ego. Tapi untungnya Alto datang dengan tepat waktu untuk melakukan tradingan tadi. Yes, itu timing yang pas banget sih. Ya walaupun akhirnya Big Getron Academy lagi-lagi harus kehilangan visionnya ya, harus kehilangan teamfight powernya di Turtle. Dan harus berhati-hati karena sudah mulai ada inisiasi selanjutnya dari Alter Ego yang bakal dilanjutkan, tapi itu dia respons yang apik dari seorang Clive. Di area Battle Mirror Image, segera mungkin untuk mundur ke area belakang, tapi nampaknya Dolin berhasil reach out ke area sosok dari Aldo. Dan Aldo masih memiliki Purify sehingga tidak ada korban jiwa yang tumbang di area bottom lane. Defensive manuver yang bagus dari Big Hit Academy, bahkan lihat bagaimana Clive baru aja kena satu gengingan yang ekstra banget, tapi dia berhasil untuk bisa kembali dan mungkin akan nge-push ke arah Taratnya, tapi enggak sih. Gila sih, itu sacrifice yang bagus banget ya. EOG memang buka, tapi kayak siapa sangka di beberapa menit sebelumnya itu mereka yang di pressure, tapi mereka berhasil gagalin Ji buat hancurin Barat. Dan Iya, bahkan mereka yang dapet. Itu dia, tapi nampaknya di area River, wait a minute, ada satu gerakan lagi yang memancing adanya Zaman Force. Tapi itu respons yang bagus dari Dolin untuk mundur dulu aja, Ji. Ya, bisa dibilang Big Hit Academy emang harus fighting banget sih untuk Zaman Force-nya keluar dulu nih sebelum tim fight besar, tapi Kazuki gini-gini kan. Ya, sudah ada satu serangan mengejutkan ya di sana. Final Slash, teori ancaman aja. Gertak sambal nih ngarah ke area Kazuki. Karena kalau kita lihat ke arah itemnya, Kazuki sendiri, wah, belum ada item bulat. Oh, tapi untuk Hayabusa sendiri ya, dia ngambilnya ke arah Magic Shoes. Jadi yang dia cari emang bener-bener fokus ke arah damaging powernya dulu nih. Sama halnya dengan adanya Harit, damaging power juga. Karena ya simple, dia punya Purify tapi bar atas. Yap, itu dia. Sudah ada gerakan lagi. Blazing Duet for Offensive. Menembakkan karya BQ Shai. Nampaknya kali ini Kaiser akan menjadi korban selanjutnya kah? Tapi Quachido save the day. Meanwhile, sudah mulai ada serangan balik yang diberikan ke karya Flicker Tsunami Slam yang dibuka oleh seorang Magma. Menumbangkan karya Dolin yang tumbang begitu saja. Tapi pertukaran yang tidak begitu adil. Karena jungler kali ini mampu untuk menumbangkan karya jungler double kill. Diamankan bahkan oleh seorang Lance yang melakukan dive in moment di area top lane sana. 4 pemain tewas ditukar dengan harga 3 member yang dimiliki oleh Big Getron Academy. Wah, tetap sih menurutku untungnya bagi teman-teman Big Hit Academy ya, mereka dapetin 2 lane sekaligus loh. Mid lane-nya masih bisa di-clear, top lane-nya juga berjalan, dan bahkan turtle mereka bisa diamankan juga karena Clive BTS tipikalnya. Kita ngeliat tadi sebenarnya Dolin tuh udah bisa cabut, tapi akhirnya masih kepegang pasif dari Magma juga yang ngebuat akhirnya even Dolin dengan Spatial Migration itu masih bisa ditumbangkan juga. Cuman Clive datang dengan tepat waktu, again and again Clive. Seperti yang gue katakan di arah early match tadi, selama bagian depannya melakukan tugasnya dengan baik, yaitu sebagai defender bagian depan, frontliner juga, Clive pasti bakal masuk dan sapu bersih juga. Apalagi dengan posisinya Dolin, yang emang nggak bisa menjadi damager utama untuk di game kali ini. Ingat, dia menggunakan Guinevere, bukan assassin, bukan fighter damage yang dia bawakan. Dan melihat dari Big Hit Academy, ini titik kenyamanan mereka lumayan tinggi menurutku. Untuk sekarang, dengan posisinya ya mereka makin luas lagi untuk pegang teritorial, apalagi dengan goalnya dari Clive udah 6.000 sendirian, again and again CP, 6.000 sendiri di menit ke-8. Gila sih, ini symphony of skill ya, literally yang dicoba untuk dikedepankan oleh Big Getron Academy. Mereka benar-benar coba untuk mulai memberikan serangan kembali. Raw connect di sana mengarah ke area Magma yang bakal di follow up lagi. Respon yang cukup cepat dari Big Getron Academy mengarah ke area beberapa player karena Blazing Duet for Offensive kembali dibuka, mengarah ke area sosok Aldo. BQ tumbang menjadi korban ketiga dan bahkan mereka masih mau lebih mengarah ke area Kazuki, tapi masih bisa mundur. Di follow up dengan adanya serangan dari Shinukiru. Kaiser datang bak pahlawan, tapi nampaknya Kaiser masih belum bisa untuk menumbangkan dan menukar nyawa dari teman-temannya. Hanya mampu untuk mengusir mundur saja teman-teman dari Big Getron Academy. Aku suka banget dengan mentalitinya Dolin, sumpah. Dia tahu untuk di game kali itu dia pakainya fighter gitu loh. Jadi momen dimana dia itu kena shadow kill sama Kaisernya, dia tuh tetap majuin aja nih untuk replaynya. Mungkin fokusnya detail di sini nih. Fokusnya di atas dulu deh. Dengan adanya dari power kalian yang emang langsung di pick off, apalagi aku ngeliat adanya follow up yang bagus banget antara Blazing Duet dan juga Final Slash yang bener-bener pas banget
akhirnya ngebuat dua player tuh langsung menghilang dengan begitu cepatnya gitu loh. Dan ini yang akhirnya ngebuat nafas dari Big Hero Academy makin panjang lagi. Tapi Gatot Kaca, Yap, bakal dibalikin Kak karena ini sudah mulai diangkat gunnernya Tsunami Slam, sehingga jujur berkata itu poin sidaknya buat Alter Ego X sih untuk bisa nurunin tempo, karena jawaban dari Bigetron Academy menukar nyawa temannya dengan Lord ini mahal banget sih. tapi cepet banget loh ini langsung diambil begitu aja. Karena mungkin nggak expect dari Alter Ego X kali ya. Oke, Egasinya tumbang. Ya udah, kita masih bisa stay dulu. Terus kita langsung coba untuk ambil lore, tapi enggak loh, Big Hero Academy risk again and again. CP risk lagi. Mereka main dengan posisinya Egasi tumbang. Nah, untungnya sebenarnya tadi ada Arlot dari Lynch yang emang ngebuka vision, tapi kalian Yap, mereka bakal coba untuk memaksakan fight back dari Alter Ego X. Tsunami Slam sebagai pembuka, tapi justru berdebangan karena BQ. Magma, Alda tumbang, memang ditukar dengannya Dolin, tapi tidak begitu adil ketika 4 pemain dari Alter Ego X harus tewas ketika menyisakan Kaiser seorang diri, dan bahkan perjalanan pulang dari seorang Kaiser juga sudah mulai dibekuk, dibendung oleh teman-teman dari Bigetron. Karena udah mulai ada Lord Kaiser, one last hit, dibiarkan begitu saja. Clive bakal coba untuk kejar. Gak ternyata, dan yes, wipe out diciptakan oleh Bigetron Academy. buying time yang benar-benar panjang banget sebenarnya dari Kaiser. Apalagi dengan posisinya 4 player langsung hadir dengan begitu si gapnya. Namun ingat bahwa untuk keluar di arah bottom lane ini HP masih penuh. Setidaknya masih ada whole defense yang bisa melakukan sedikit pertahanan lah. Tapi nggak bisa dipungkiri, Clive! Dia mengejar Hayabusa, dia benar-benar pegangin banget untuk Hayabusanya Kaiser nggak bisa bergerak kemana-mana. Dan Clive benar-benar menunjukkan banget kualitasnya dia di 3 game ini menurutku, Cipi. Yes, dia bintangnya sih literally, tapi final slash dibuka, di follow up lagi dari flicker yang terdengar dari Kazuki, tapi nampaknya serangan tersebut masih bisa ditahan. Ada satu blessing duet yang dibuka, di follow up lagi dari Reza yang maju menyumbangkan karya Magma, atau pemain kilang, Vacuum menukar dari Dolin yang tumbang 4 versus 4 kali ini. Lynch masih coba mampukan dia bertahan dari serangan jadi berkali Alter Ego X double kill, ternyata diamankan begitu saja oleh seorang Kaiser. Yes, dan akhirnya ada sedikit turning point yang diamankan oleh Alter Ego X lah dengan posisinya Magma yang tumbang, namun sisanya masih hidup semua. Kita ngeliat bagaimana Big Hero Academy juga nge-pushnya bener-bener over banget menurutku di arah mid lane tadi, dimana dari segi talent yang belum hancur, mereka tetap paksakan gitu loh. Dan bahkan sempat ada power dari Fana Slash Kopian yang dilakukan oleh Kazuki, ngebuat Egazinya pun udah tipis banget darahnya, dan di saat pulang, itu tetap kekejar. Akhirnya damage-nya juga terdeliver dari Alter Ego X pada Big Hero Academy. Tapi Raiza? Yap, mereka udah mulai coba gantian. memberikan satu serangan balik. 2 output damager yang gagal untuk bisa di-reach out oleh Alter Ego X. Dan nampaknya mereka berfokus ke area satu objektif Outer Middle Turret yang akhirnya hancur di area tersebut. Ya, pelan-pelan Big Hero Academy juga sudah mulai kehilangan groundingnya mereka. Karena kita ngeliat bagaimana Kaiser juga untuk di arah late game yang ngelawan tipikal kayak Cloud dan juga Selena ini tentunya enak banget gitu loh. Cuman ngelihat dari segi itemization dari Lynch-nya, Fury Hammer, Antivirus, dan juga Radiant Armor. Dari segalanya dia udah pegang banget. Nahan Kaiser, nahan BQ, nahan Aldo juga udah aman. Sementara kalau misalkan kita ngeliat ke arah Raiza, dia dengan Little Ignition dan juga adanya Enchanted Talisman, emang intinya sih lebih ke arah spamming Vision ya. Vision juga gitu loh, yang akhirnya ngebantu untuk Clive lah. Mungkin bisa survive. Dan ngomongin Clive, itemnya udah komplit berarti. 605 untuk sekarang, dan menurutku Alter Ego X jadi kelihatan sih, targetnya bener-bener Clive banget. 6 kill dengan 0 death loh. Ini bener-bener tabungan yang besar banget bisa dipecahkan oleh Alter Ego X, dan kalau misalkan dapet, mereka mungkin bisa dapetin gold win-nya juga. Ya, tapi untuk bisa nge-reach out hal tersebut pastinya nggak mudah ya, karena akan ada obstacle yang harus dilalui. Pertama, Bigetron Academy untuk Clive sendiri bisa mainin landing jauh, dan Lord ini menguntungkan Bigetron banget sebetulnya, karena kita lihat ada 2 pemain yang show off di sana. Sedangkan dari Alter Ego X mereka nggak punya hero Farland nggak sih di sini, Ji? Kecuali Hayabusa ya. Iya, itu dia. Nah, dan team fight kembali terjadi dengan objektif River, di mana Dolin mundur ke area belakang, dan justru Magma yang tumbang kali ini di tangan pemain-pemain dari Bigetron Academy. AOG, Egazi maju ke depan, it's time to shine dari seorang Clive, dicoba untuk neutralisir dari serangan tersebut, tapi Aldo tidak bertahan hidup secara lama sehingga Aldo tumbang. 3 pemain hero dari Alter Ego X, misalkan Kaiser dan BQ. Lord diabaikan oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Lihat bagaimana Kaiser tertinggal, di shutdown begitu saja, dan nampaknya Bigetron Academy, ini dia match point yang kembali diakumulasi menjadi adanya 3-0 kemenangan Bigetron program to win. 3-0 Israel Bigetron Academy dengan permainan yang begitu susah dari arah early game-nya. Tetap, aku pengen kasih kredit ke teman-teman dari Alter Ego X. Mereka sudah berusaha dengan sekuat
power mereka. Early